Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Punya setup PC gaming dengan tema khusus emang bisa jadi kebanggaan tersendiri nih, terutama buat gamer-gamer PC Master Race. Gak cuma enak dilihat dan asik buat ngegame, setup PC gaming dengan tema spesial juga cocok buat dipakai flexing. Jadi pembuktian bahwa kita beneran seorang entusias PC desktop. Untuk itu, Master mau kenalin nih PC gaming keren hasil kolaborasi yang epic antara ROG dengan Evangelion. Yang kali ini bawa tema EVA 02, Asuka Langley. Kayak apa detail PC-nya? Simak terus video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Oke, di meja kita udah banyak banget nih box-box ROG. Tapi ini bukan sembarangan ROG, ini edisi spesial hasil kolaborasi ROG dengan Evangelion. Sebelumnya, ROG juga pernah collab nih sama Evangelion yang bawa tema EVA 01. Nah, yang ini bawa tema EVA 02, warna merah guys. Sekarang kita langsung aja cek satu-satu ada apa aja nih. Kita mulai dari motherboardnya dulu. Motherboardnya ini pakai ROG Maximus Z790 Hero EVA 02 Edition. Base-nya aja udah mobo kelas flagship. Jelas fiturnya pasti banyak banget. Temanya ini merah dan oranye khas EVA 02 dengan sedikit sentuhan warna hijau. Desain backplate-nya dilengkapi dengan mode Beast EVA 02 dan pola Evangelion. Selain itu juga ada desain AT Field di sekitar soket prosesor, lampu-lampu Polymo di I/O cover yang nyala ganti-gantian antara karakter Asuka dan EVA 02. Next, ada GPU ROG Strix GeForce RTX 4090 EVA 02 Edition. Ini GPU paling mentok buat gaming. Punya teknologi fan axial tech, 0 decibel fan dan vapor chamber untuk pendinginan terbaik, dan metal exoskeleton yang bikin bodinya jadi rigid banget. Serut kipas dari sisi bagian kanan ini dilapisi warna tema EVA 02. Yang paling jelas ada di backplate-nya yang menampilkan Asuka. Selanjutnya untuk cooling sistemnya ini pakai AIO ROG Ryujin 3 360 ARGB EVA 02 Edition. Bezel aluminiumnya ini bawa desain yang terinspirasi dari Asuka. Layar LED berukuran 3,5 inci dari Ryujin bisa menampilkan koleksi animasi bertema Asuka dan EVA 02. Kipasnya juga ini spesial, punya ukuran 120 mm yang udah pakai lampu-lampu ARGB dan konektornya pakai magnet. Karena GPU-nya ini cukup bulky, biar aman, kita pakai GPU holder ROG Hercux EVA 02 Edition. Ini juga pakai desain yang Evangelion banget. Tampilannya dirancang seperti progressive knife EVA 02. Cara pasangnya juga gampang banget, gak perlu tambahan alat apapun. Ada nyala-nyala gambar Asukanya juga nih. Power supply-nya kita pakai ROG Thor 1000W Platinum 2 EVA Edition. Secara fitur jelas, ini PSU kelas flagship. Desainnya juga cakep banget. Ada aksen nerve system Evangelion. Ada layarnya juga nih, yang bisa nampilin pemakaian listrik dari PC ini. Untuk prosesornya kita bakal pakai Intel generasi terbaru, yaitu Intel Core i7 14700K. Ini udah pakai litografi Intel 7 yang punya 20 core, 8 performance core, dan 12 efficient core, dan 28 thread. Intel Turbo Boost Max teknologi 3.0 frekuensi up to 5,6 GHz, 33 MB Intel Smart Cache. RAM-nya kita pakai T-Force Delta RGB DDR5 2 x 16 GB 6400 MHz. Untuk storage-nya kita pakai 2 T-Force Cardea A440 Pro M.2 PCIe SSD 1 TB.
Biar warna kabelnya matching nih, kita pakai kabel mode dari transporter cable. Untuk case-nya ini juga spesial banget. Kita pakai ROG Hyperion EVA 02 Edition. Ini merupakan sasis premium gaming yang menawarkan pencahayaan dengan tema EVA 02. Bagian interior dan eksterior dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tema Evangelion EVA 02. Oke, langsung aja kita rakit guys. Oke, PC-nya udah beres dirakit nih guys. Gimana? Cakep banget kan? Biar tema EVA 02-nya makin berasa, untuk keyboard kami menggunakan ROG Strixscope RX EVA 02 Edition. Dibalut warna merah khas Asuka dan EVA 02. Buat kamu yang udah punya keyboard ROG Strixscope RX, ROG juga nyediain nih keycaps EVA 02. Mouse-nya kita pakai ROG Gladius 3 Wireless Aimpoint EVA 02 Edition dengan tema warna merah Asuka yang keren banget. Ini dia. Buat kamu yang udah punya mouse ROG Gladius 3 dan ROG HRPS, ROG juga nyediain grip tape EVA 02. Untuk mousepadnya kita pakai ROG Scabbard 2 EVA Edition. Desainnya ini full dihiasi dengan ornamen dari Evangelion. Karena PC ini pakai RTX 4090 yang bisa ngasilin FPS yang banyak banget, buat monitornya kita pakai ROG Strix XG 259QN yang punya refresh rate 380 Hz. Setelah selesai dirakit dan di setup dengan rapi, bisa terlihat estetika dari PC ini. Dominasi warna merah yang sangat mencolok dengan tambahan aksen warna kuning kehijauan. Tampilan Asuka, EVA 02, dan nerve system di hampir semua komponen PC ini semakin menambah keindahan dari PC ini. Penggunaan komponen kelas high-end juga bikin PC gaming ini nggak cuma enak dilihat aja, tapi performanya juga bisa diandalkan. Biar gak makin penasaran sama performanya, langsung aja kita benchmark ya. Tapi sebelum lanjut ke benchmark, kita ulas dulu sedikit kenapa pakai Nvidia GeForce RTX 4090. Kenapa bukan yang lain? Nah, jawabannya simple aja. Pertama, ini adalah GPU gaming paling kencang untuk saat ini dan paling efisien untuk urusan power draw. Kamu bisa perhatikan tabel berikut. Dengan setting yang sama dan FPS yang sama, RTX 4090 hanya membutuhkan daya 50% lebih rendah. Jadi cukup jelas bahwa efisiensi GPU ini sangat baik. Kedua adalah teknologi DLSS 3 dan Ray Tracing. Kamu bisa lihat dari komparasi side by side berikut ini. Ray Tracing memberikan tampilan visual yang sangat memukau dan bikin game jadi makin imersif. DLSS 3 juga memberikan kita FPS yang lebih tinggi dengan kualitas grafis yang hampir tidak terlihat bedanya jika dibandingkan dengan native. Jadi, kita bisa menikmati visual yang luar biasa di resolusi tinggi tanpa mengorbankan FPS. Ketiga, ada Nvidia Reflex. Ini punya fungsi untuk menurunkan latensi di dalam game. Respon kita di dalam game jadi makin cepat dan real time. Ini bakal kepake banget buat kamu yang suka main game-game kompetitif. Ini juga berfungsi untuk menurunkan latensi saat frame generation DLSS 3 aktif. Keempat adalah dukungan software Nvidia. Buat para content creator, ini bakal ngebantu banget. Ada Nvidia Broadcast. Fitur pertamanya ada noise removal. Ini bisa menghilangkan suara bising di sekitar kita. Lalu untuk kamera webcam, Nvidia Broadcast bisa digunakan untuk auto framing biar muka kita selalu ada di tengah frame. Lalu ada background removal untuk menghilangkan background di kamera kita. Kita juga bisa ganti background semau kita. Bisa di blur juga. Lalu juga bisa menghilangkan noise di video dalam kondisi low light. Next ada eye contact. Ini berfungsi untuk membuat mata kita seolah-olah selalu menatap ke kamera. Ini bakal kepake banget nih buat konten kreator yang bikin video sambil baca narasi tapi nggak punya teleprompter atau streamer yang matanya sering melihat ke arah lain. Misal ke monitor kedua untuk baca chat. Buat kamu yang suka ngegambar, ada juga nih Nvidia Canvas. Ini memungkinkan bantuan AI untuk mengubah coretan-coretan biasa menjadi sebuah gambar yang stylenya bisa kamu sesuaikan.
Ini cocok banget buat mempercepat eksplorasi konsep menjadi ide yang bisa divisualkan. Nah, kelima adalah adanya dukungan AV1 encoding and decoding. Buat kamu para streamer bakal cocok banget pakai ini karena bisa memberikan hasil yang sama bahkan lebih baik dari encoder format lama seperti H264 dan H265, tapi dengan bitrate yang lebih rendah. Ini karena AV1 punya kompresi dan efisiensi yang lebih baik. Keenam adalah GPU Nvidia bisa mempercepat workflow kamu dengan berbagai teknologi yang dimilikinya. Nanti, kamu juga bisa melihat seberapa cepat GPU ini ketika dipakai buat render video 4K dan render 3D. Yang terakhir nih, ada Game Ready Driver buat bisa menggunakan aplikasi GeForce Experience untuk mendapatkan driver GPU terbaru dengan mudah. Selain itu juga, banyak banget fitur di GeForce Experience ini yang bisa kamu coba. Salah satunya adalah bisa mengoptimalisasi settingan game kita. Nah, seperti biasa, kita bakal benchmark PC ROG EVA 02 ini. Ada dua mode yang kita uji, default dan AI overclocking. Kita lihat kecepatan storage-nya dulu, pakai Crystal Disk Smart. Berikut adalah hasilnya. Storage utama memiliki kecepatan baca 6,9 GB per second dan kecepatan tulisnya mencapai 5,8 GB per second. Untuk benchmark sintetis, kita bakal pakai PC Mark 10, 3D Mark, Geekbench 6, Cinebench R24. Berikut adalah hasilnya. Dari skor yang dihasilkan ini, Master nggak kaget ya. Udah pasti gede-gede skornya. 3D Mark Firestrike tembus 54 ribuan. Untuk benchmark productivity, kita pakai Adobe Premiere Pro. Untuk tes render video 4K berdurasi 5 menit. Berikut adalah hasilnya. Di mode default, render menggunakan software only selesai dalam waktu 3 menit 15 detik. Dan pakai CUDA, selesai dalam waktu 1 menit 15 detik. Sementara itu di mode AI overclocking, render dengan software only selesai dalam waktu 3 menit 2 detik. Dan pakai CUDA, render cuma butuh 1 menit 13 detik aja. Udah kenceng banget. Selanjutnya kita tes render 3D di Blender. Berikut adalah hasilnya. Tes render BMW di mode AI overclocking pakai CPU selesai dalam waktu 1 menit 10 detik. Kalau pakai GPU selesai dalam waktu 6 detik aja. Sementara itu di mode default render pakai CPU selesai dalam waktu 1 menit 11 detik. Kalau pakai GPU butuh waktu 7 detik. Ya ini GPU-nya pakai RTX 4090. Jadi soal performa render nggak perlu diragukan lagi kemampuannya. Sekarang kita lanjut ke benchmark paling utama, yaitu benchmark game. Untuk game AAA, kita bakal pakai Cyberpunk 2077, Shadow of Tomb Raider, Far Cry 6, Metro Exodus, Assassin's Creed Mirage. Semua game kita uji di 1080p dan 1440p. Berikut adalah hasilnya. Cyberpunk 2077 setting Ray Traced Ultra DLSS Quality berhasil mendapatkan rata-rata 168 fps. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 147 fps. Shadow of Tomb Raider preset Ultra Ray Tracing Ultra DLSS Quality menembus rata-rata 276 fps. Resolusi 1440p di mode AI overclocking menyentuh rata-rata 255 fps. Far Cry 6 preset Ultra Ray Tracing On RT Shadow On mendapatkan rata-rata 162 fps. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 135 fps. Metro Exodus setting Ultra Ray Tracing Ultra DLSS On mendapatkan rata-rata 160 fps. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 135 fps. Assassin's Creed Mirage setting rata kanan dapat rata-rata 229 fps. Resolusi 1440p di mode AI overclocking menyentuh rata-rata 165 fps. Semua game AAA tadi mendapatkan FPS 3 digit di setting rata kanan. Jadi performa PC ROG EVA 02 ini beneran super kenceng. Gak cuma game AAA aja nih, kita juga bakal tes main game-game e-sport. Ada Dota 2, Valorant, Rainbow Six, CS2, Apex Legends. Nah, semua game e-sport di setting mentok kanan. Berikut adalah hasilnya.
Dota 2 dapat rata-rata 211 FPS. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 200 FPS. Valorant dapat rata-rata 752 FPS. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 386 FPS. Rainbow Six menyentuh rata-rata 271 FPS. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 155 FPS. CS2 tembus rata-rata 366 FPS. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 338 FPS. Terakhir, ada Apex Legends dapat rata-rata 298 FPS. Resolusi 1440p di mode AI overclocking mendapat rata-rata 129 FPS. Untuk game e-sport udah nggak perlu ditanya lagi performanya. Valorant setting rata kanan bisa tembus rata-rata 750 FPS. Jadi kalau pakai monitor yang punya refresh rate tinggi, bakal kepake secara maksimal. Temperatur full load tertinggi mencapai 90 derajat Celcius di mode AI overclocking dan temperatur idle paling rendah ada di angka 44 derajat Celcius di kedua mode. Punya PC gaming spek tinggi dengan setup tema keren bisa dikatakan itu menjadi keinginan hampir semua gamer-gamer PC Master Race. ROG X Evangelion EVA 02 ini bisa jadi opsi yang paling tepat buat kamu yang lagi pengen punya PC gaming high-end dengan setup keren. Perpaduan sempurna antara komponen kelas tinggi dengan desain cantik dari Asuka dan EVA 02 memberikan kita kepuasan tersendiri. GPU-nya sendiri menggunakan GPU gaming paling tinggi untuk saat ini, yaitu Nvidia GeForce RTX 4090. Top banget dah. Jadi, PC gaming ROG Evangelion EVA 02 ini cocoknya buat siapa? Jelas, ini cocok untuk kamu yang lagi nyari PC gaming dengan tema anime super keren, limited edition, dan gak peduli soal budget. Paket PC ROG Evangelion EVA 02 ini dijual dengan harga 81.199.000 aja. Untuk detailnya, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekedar info, di Indonesia, PC ini hanya tersedia 10 unit aja. Jadi ayo, sikat, jangan sampai kehabisan. Nah itu dia review PC gaming ROG Evangelion EVA 02. Jika kamu punya PC super keren ini nih, mau dipakai untuk main game apa? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.